wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika. Di sini saya dan rekan saya bernama Muhammad Rahmat Hidayat akan mempresentasikan mata kuliah International Marketing yang membahas tentang keputusan komunikasi pemasaran global seri 2 yang berfokus pada promosi penjualan, penjualan pribadi, dan bentuk khusus komunikasi pada pemasaran. Hal-hal yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama promosi penjualan, yang kedua yaitu penjualan pribadi, yang ketiga bentuk khusus komunikasi pemasaran, dan yang keempat adalah materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Poin 1 membahas tentang promosi penjualan. Promosi penjualan disebut juga sebagai promosi yang memiliki arti bahwa arus informasi atau persuasi satu arah yang dapat mengarahkan organisasi seseorang untuk menciptakan suatu transaksi antara pembeli dan juga penjual. Promosi penjualan mengacu pada program suatu komunikasi perdagangan atau konsumen berbayar dengan durasi terbatas yang menambah nilai nyata pada produk ataupun merek. Dalam promosi harga, nilai berwujud dapat berupa pengurangan harga, kupon, voucher, atau pengembalian dana melalui media pos. Berikutnya, promosi penjualan konsumen. Promosi penjualan konsumen dapat dirancang untuk membuat konsumen sadar akan produk baru agar konsumen mau mengkonsumsi atau menggunakan produk baru tersebut. Untuk merangsang bukan pengguna dalam mencicipi atau mencoba produk yang sudah ada atau untuk meningkatkan permintaan konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu promosi penjualan perdagangan. Promosi penjualan perdagangan dirancang untuk meningkatkan ketersediaan produk di saluran distribusi perdagangan. Di banyak beberapa perusahaan, pengeluaran untuk kegiatan promosi penjualan telah melampaui pengeluaran untuk sebuah iklan melalui media sosial. Namun, pada tingkat pengeluaran dana berapapun, promosi penjualan hanyalah salah satu dari beberapa alat komunikasi pemasaran untuk memperluas jangkauan pangsa pasar yang mereka tuju. Menurut para ahli yang bernama Kasani dan Quelch, menurut ahli tersebut, telah mengidentifikasi 4 faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan kantor pusat yang lebih besar dalam melakukan promosi penjualan. Yang pertama yaitu alokasi anggaran yang semakin besar mengakibatkan kantor pusat memiliki minat. Yang kedua, perumusan pelaksanaan dan tindak lanjut program promosi mungkin memerlukan keterampilan yang tidak dimiliki oleh para manajer lokal. Yang ketiga, semakin pentingnya merek global membenarkan keterlibatan kantor pusat untuk menjaga konsistensi dari suatu negara ke negara lain dan untuk memastikan bahwa program tersebut yang berfokus pada promosi lokal yang akan sukses dalam memanfaatkan pangsa pasar lain. Yang keempat, yang terakhir yaitu karena merger dan akuisisi mengarah pada peningkatan konsentrasi dalam industri retail dan sebagai industri yang mengglobal, pengejar akan mencari program promosi yang sudah terkoordinasi dari pemasok mereka.
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat menentukan sejauh mana promosi harus dilokalkan. Yang pertama, di negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah, pendapatan yang rendah membatasi berbagai alat promosi yang tersedia. Di negara-negara seperti itu, sampel dan demonstrasi gratis lebih mungkin digunakan daripada melakukan promosi melalui kupon, voucher, atau premi dalam kemasan, karena akan menimbulkan kerugian. Yang kedua yaitu kematangan pasar juga bisa berbeda dari satu negara ke negara lain. Pengambilan sampel konsumen dan kupon sesuai di pasar yang sedang berkembang. Tetapi pangsa pasar yang matang mungkin memerlukan tunjangan perdagangan atau program loyalitas terhadap konsumen. Yang ketiga yaitu persepsi lokal tentang alat atau program promosi tertentu dapat bervariasi. Contohnya yaitu pada perusahaan P&G yang memiliki arti The Procter and Gamble Company, juga dikenal sebagai P&G, adalah perusahaan multinasional yang berasal dari negara Amerika Serikat yang berkantor pusat di pusat kota Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, dengan produksi utama yaitu keperluan sehari-hari. Berikut merupakan contoh beberapa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan P&G. Selanjutnya membahas tentang media promosi berupa kupon. Kupon adalah sertifikat tercetak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk pengurangan harga atau potongan harga, atau mempertimbangkan khusus lainnya untuk membeli produk atau layanan tertentu. Kupon dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kupon silang dan kupon sosial. Kupon silang didistribusikan dengan satu produk tetapi dapat ditukarkan dengan produk yang lain. Sedangkan untuk kupon sosial adalah salah satu bentuk tren promosi penjualan secara online yang sedang marak di dunia pemasaran. Selanjutnya yaitu contoh dari Groupon Bisdus adalah website yang menyediakan berbagai macam produk seperti baju, aksesoris, voucher promo, dan lain sebagainya dengan harga yang murah atau sudah diberi diskon. Pemimpin industri Groupon menawarkan kupon diskon harian yang disponsori oleh bisnis lokal untuk memajukan peningkatan keuntungan bagi para pangsa pasar dan juga pebisnis. Promosi penjualan dengan fokus terhadap permasalahan. Di beberapa pasar negara berkembang, upaya promosi penjualan dapat menimbulkan kecurigaan jika perusahaan tampaknya mengeksploitasi celah peraturan dan kurangnya penolakan konsumen terhadap gangguan. Oleh sebab itu, perusahaan harus sangat berhati-hati saat merumuskan dan melaksanakan promosi penjualan. Di beberapa pangsa pasar negara berkembang, upaya promosi penjualan dapat menimbulkan pertanyaan jika perusahaan tampaknya memiliki kecurangan di dalamnya. Berikut merupakan upaya promosi. Meningkatkan keuntungan dalam penjualan suatu produk merupakan tujuan utama dalam melakukan promosi. Bentuk media periklanan untuk melakukan promosi meliputi surat kabar, majalah, radio, internet, iklan khusus, dan telemarketing.
Tujuan dan strategi promosi. Promosi penjualan yaitu alat promosi yang dapat berguna dan berupa kupon dan kontes yang dapat menawarkan dari 3 manfaat berikut. Yang pertama, dalam bentuk komunikasi. Yang kedua, dalam bentuk insentif. Dan yang ketiga, invitasi. Selanjutnya, pada materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Model penjualan strategis atau konsultatif. Gambar 14.1 menunjukkan model penjualan strategis atau konsultatif yang telah diterima secara luas di Amerika Serikat. Model tersebut terdiri dari 5 langkah yang saling bergantung, masing-masing dengan 3 resep yang dapat berfungsi sebagai daftar periksa untuk personel penjualan. Banyak perusahaan di Amerika Serikat telah memulai mengembangkan pasar global dan telah membentuk tim penjualan tatap muka, baik secara langsung, menggunakan personel mereka itu sendiri, atau secara tidak langsung, melalui agen penjualan yang dikontrak. Akibatnya, model penjualan strategis atau konsultatif semakin banyak digunakan di seluruh dunia. Kunci untuk memastikan bahwa model tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu kemitraan yang berkualitas dengan pelanggan, adalah menerapkannya dan diikuti secara konsisten. Hal tersebut tentu jauh lebih sulit untuk dicapai dengan tim penjualan internasional daripada dengan unit yang berbasis di Amerika Serikat. Pertama, perwakilan penjualan harus mengembangkan filosofi penjualan pribadi ini yang membutuhkan komitmen terhadap konsep pemasaran dan kemauan untuk berperan sebagai pemecah masalah. Yang kedua, dalam mengembangkan strategi pribadi dan hubungan di tingkat internasional, perwakilan harus memiliki sifat yang bijaksana untuk mengambil langkah mundur dan memahami bagaimana strategi ini kemungkinan besar akan cocok di lingkungan yang asing. Yang ketiga, mengembangkan strategi produk menghasilkan rencana yang dapat membantu perwakilan penjualan dalam memilih dan mempromosikan produknya. Yang keempat, strategi pelanggan yang merupakan rencana yang memastikan bahwa rencana tersebut memiliki sifat yang profesional dalam penjualan akan merespon kebutuhan pelanggan secara maksimal, sehingga menimbulkan loyalitas konsumen. Langkah yang kelima dan terakhir yaitu situasi penjualan tatap muka yang sebenarnya membutuhkan strategi presentasi yang baik. Ini terdiri dari menetapkan tujuan untuk setiap panggilan penjualan dan menetapkan rencana presentasi untuk memenuhi tujuan tersebut. Enam inti strategi presentasi. Rencana presentasi yang menjadi inti dari setiap presentasi dibagi menjadi 6 tahap, yaitu pendekatan, presentasi, demonstrasi, negosiasi, penutupan, dan servis penjualan. Dalam penjelasannya, yang pertama adalah pendekatan. Adalah kontak awal perwakilan penjualan dengan pelanggan atau prospek. Elemen yang terpenting dari langkah ini adalah memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan dan peran masing-masing peserta, seperti pengambilan keputusan, influencer, sekutu, atau pemblokir. Tahap kedua, yaitu presentasi. Kebutuhan prospek dinilai dan disesuaikan dengan produk perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens asing. Gaya dan pesan presentasi harus dipikirkan dengan cermat. Berikutnya adalah demonstrasi penjualan, di mana penjual memiliki kesempatan untuk menyesuaikan upaya komunikasi dengan pelanggan dan secara bergantian memberitahu bahwa menunjukkan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Langkah ketiga ini merupakan salah satu keuntungan penting penjualan pribadi sebagai alat promosi. Langkah keempat adalah negosiasi. Diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggan dan penjualan
dan penjual keluar dari presentasi sebagai pemenang. Perwakilan penjualan Amerika yang berpengalaman tahu bahwa kegigihan dalam setiap tahap negosiasi adalah salah satu taktik yang sering dibutuhkan untuk memenangkan pesanan di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan langkah negosiasi, perwakilan penjualan dapat melanjutkan ke tahap kelima, yaitu menutup. Dan dengan demikian meminta pesanan. Sikap terhadap tingkat keterus-terangan yang dapat diterima dalam membuat permintaan ini berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, di Amerika Latin, pernyataan penutupan atau penutup yang tegas dihormati, sedangkan di Asia, penutupan harus dilakukan dengan lebih menghormati pengambilan keputusan, seperti halnya pemenangan keberatan dan negosiasi. Close adalah keterampilan menjual yang hadir dengan pengetahuan dan pengalaman dalam bisnis dan penjualan global. Dalam langkah ke-6 dan terakhir adalah melayani penjualan. Penjualan tidak berakhir saat pesanan ditulis. Untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan pembelian, proses implementasi, yaitu yang mungkin termasuk pengiriman dan pemasangan, harus diuraikan dan program layanan pelanggan ditetapkan. Step tersebut dapat dilakukan untuk usaha bisnis yang termasuk dalam retail, service, dan manufacturing selling. Kebangsaan tenaga penjual. Masalah mendasar perusahaan global. Komposisi tenaga penjualan dalam hal kebangsaan dimungkinkan untuk memanfaatkan tenaga penjualan ekspatriat, memperkerjakan warga negara tuan rumah atau merekrut tenaga penjualan negara ketiga. 2. Keputusan kepegawaian bergantung pada beberapa faktor, termasuk orientasi manajemen, kecanggihan teknologi produk, dan tahap perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh negara target. Perusahaan dengan orientasi etnosentris cenderung lebih memilih ekspatriat dan mengadopsi pendekatan standar tanpa memperhatikan teknologi atau tingkat perkembangan ekonomi di negara target. Perusahaan polisentrik yang menjual di negara maju harus memilih ekspatriat untuk menjual produk berteknologi canggih. Tenaga penjualan negara tuan rumah dapat digunakan saat kecanggihan teknologi lebih rendah. Di negara kurang berkembang, warga negara tuan rumah harus digunakan untuk produk di mana teknologi menjadi faktor. Agen negara tuan rumah harus digunakan untuk produk berteknologi rendah. Selanjutnya, keragaman yang paling luas dari kewarganegaraan tenaga penjualan ditemukan di perusahaan yang menerapkan orientasi regiosentris, yaitu kecuali dalam kasus produk berteknologi tinggi di negara maju, warga negara ketiga cenderung digunakan dalam semua situasi. Pertimbangan untung rugi. Karena mereka berasal dari negara asal, ekspatriat seringkali memiliki pengetahuan produk tingkat tinggi dan cenderung benar-benar berpengalaman dalam komitmen perusahaan mereka terhadap layanan purna jual atau pasca penjualan. Mereka juga datang dengan filosofi dan budaya perusahaan yang tertanam dengan baik. Mereka lebih mampu menerapkan praktik yang dapat diterima dan mengikuti kebijakan kantor pusat. Dan secara umum, potensi munculnya masalah kontrol atau loyalitas berkurang. Selanjutnya, penugasan luar negeri dapat memberi karyawan pengalaman berharga yang dapat meningkatkan prospek promosi. Kelemahan meman ekspatriat. Jika pola pikir markas terlalu tertanam kuat, ekspatriat mungkin mengalami kesulitan dalam memahami lingkungan asing dan berasimilasi ke dalamnya. Mempertahankan staf penjualan ekspatriat juga sangat mahal. Selain membayar gaji ekspatriat, perusahaan harus membayar biaya pindah, penyesuaian hidup, dan pajak negara tuan rumah. Meskipun investasi tinggi, banyak ekspatriat gagal menyelesaikan tugas karena pelatihan dan orientasi yang tidak memadai sebelum transfer lintas batas.
personel negara tuan rumah. Sebagai alternatifnya adalah membangun tenaga penjualan dengan personel negara tuan rumah. Penduduk setempat menawarkan beberapa keunggulan, termasuk pengetahuan mendalam tentang pasar dan lingkungan bisnis, keterampilan bahasa, dan pengetahuan unggul tentang budaya lokal. Karena personel dalam negeri sudah ada di negara target, tidak perlu relokasi yang memakan biaya yang begitu mahal. Warga negara tuan rumah mungkin memiliki kebiasaan kerja atau gaya penjualan yang tidak sesuai dengan kebiasaan perusahaan induk. Eksekutif penjualan korporat, perusahaan cenderung memiliki kontrol yang lebih sedikit atas operasi yang didominasi oleh warga tuan rumah. Para eksekutif kantor pusat mungkin juga mengalami kesulitan dalam menumbuhkan loyalitas. Warga negara ketiga. Pilihan ketiga dari sebelumnya adalah memperkerjakan orang yang bukan penduduk asli negara markas maupun negara tuan rumah. Orang seperti itu dikenal sebagai warga negara ketiga. Pilihan ini memiliki banyak keuntungan yang sama dengan pendekatan nasional negara tuan rumah. Selain itu, jika konflik terjadi, ketegangan diplomatik terjadi atau bentuk ketidaksepakatan lainnya telah memicu perselisihan antara negara asal dan negara target penjualan. Perwakilan penjualan dari negara ketiga dapat dianggap cukup netral. Tenaga penjual hybrid. Setelah banyak trial dan error dalam menciptakan tenaga penjualan, kebanyakan perusahaan mencoba untuk membentuk tenaga penjualan hybrid atau campur, yang terdiri dari campuran yang seimbang antara ekspatriat dan warga negara dalam negeri. Layanan agen penjualan. Agen bekerja di bawah kontrak daripada sebagai karyawan penuh waktu. Dari perspektif global, seringkali masuk akal untuk menyiapkan satu atau lebih entitas agen untuk setidaknya mendapatkan akses ke negara atau wilayah tertentu. Dalam hal ini, agen lebih murah daripada perwakilan penjualan nasional dalam negeri penuh waktu, karena mereka memiliki pengetahuan pasar dan budaya yang sama. Pendekatan penjualan pribadi internasional. Pendekatan penjualan pribadi internasional lainnya yang berada di antara agen penjualan dan tim karyawan penuh waktu meliputi: pertama, pengaturan lisensi eksekutif di mana perusahaan akan membayar komisi kepada tenaga penjualan perusahaan dalam negeri untuk melakukan penjualan pribadi atas namanya. Kedua, pembuatan kontrak atau produksi dengan tingkat penjualan pribadi yang tersedia melalui gudang atau ruang pamer yang terbuka untuk calon pelanggan. Perjanjian khusus manajemen, di mana perusahaan akan mengelola tenaga penjualan asing dalam mode yang mirip dengan waralaba. Dan yang terakhir adalah usaha patungan dengan mitra dalam negeri atau regional. Bentuk khusus komunikasi pemasaran, pemasaran langsung, media pendukung, sponsor acara, dan penempatan produk. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan komunikasi apapun dengan konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk menghasilkan respon dalam bentuk pesanan, permintaan informasi lebih lanjut, dan atau kunjungan ke toko atau tempat bisnis lainnya. Perusahaan menggunakan surat langsung, telemarketing, televisi, media cetak, dan media lainnya untuk menghasilkan tanggapan dan membangun basis data yang berisi riwayat pembelian dan informasi lain tentang pelanggan. Sebaliknya, komunikasi pemasaran massal biasanya ditujukan pada segmen konsumen atau pelanggan yang luas dengan karakteristik demografis, psikografis, atau perilaku yang sama. Pemasaran satu ke satu. Berdasarkan gagasan CRM, panggilan pemasaran satu ke satu untuk memperlakukan pelanggan yang berbeda secara berbeda berdasarkan riwayat pembelian mereka sebelumnya atau interaksi masa lalu dengan perusahaan. Peppers dan Roger menjelaskan 4 langkah dalam pemasaran satu ke satu sebagai berikut.
Identifikasi pelanggan dan kumpulkan informasi rinci tentang mereka. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, bedakan pelanggan dan ranking mereka berdasarkan nilai mereka bagi perusahaan. Selanjutnya, berinteraksi dengan pelanggan dan kembangkan bentuk interaksi yang lebih hemat biaya dan efektif. Dan yang terakhir adalah sesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, misalnya dengan mempersonalisasikan penawaran surat langsung. Gagasan CRM merupakan gagasan dari Customer Relationship Management. Infomersial, teleshopping, dan televisi interaktif atau ITV. Infomersial adalah bentuk program televisi berbayar di mana produk tertentu diperlihatkan, dijelaskan, dan ditawarkan untuk dijual kepada pemirsa yang menghubungi nomor bebas pulsa yang ditampilkan pada layar. Dengan teleshopping, saluran belanja rumah seperti QVC dan Home Shopping Network atau HSN membawa konsep infomersial selangkah lebih maju. Pemrograman sepanjang waktu secara eksklusif didedikasikan untuk demonstrasi dan penjualan produk. ITV memungkinkan pemirsa televisi untuk berinteraksi dengan konten program yang mereka tonton. Hal-hal yang dijual di infomersial, teleshopping, dan televisi interaktif biasanya merupakan produk baru dari suatu perusahaan. Media pendukung. Media pendukung tradisional termasuk iklan transit dan papan reklame. Di sebagian besar belahan dunia, periklanan luar ruang tumbuh lebih cepat dari pasar periklanan secara keseluruhan. Misalnya, yang terjadi pada Jepang. Penduduk Jepang sangat bergantung pada transportasi umum. Rata-rata penduduk Tokyo menghabiskan 70 menit perjalanan pulang pergi bekerja. Hal itu mengakibatkan bahwa pengeluaran untuk iklan luar ruang dan transit di Jepang jauh lebih tinggi daripada sebagian besar di negara lain. Perkiraan pengeluaran tahunan untuk hal tersebut adalah 4,4 miliar US dollar. Untuk media luar ruang mencapai sebanyak 12% dari total belanja iklan. Sponsor. Sponsorship merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang semakin populer, di mana perusahaan membayar biaya agar namanya dikaitkan dengan acara, tim, atau asosiasi atletik, atau fasilitas olahraga tertentu. Contohnya, sponsor sepak bola Olimpiade atau Piala Dunia dapat membantu perusahaan menjangkau audiens global. Sponsor juga tertarik pada olahraga tim profesional, balap mobil, kompetisi balon udara, rodeo, konser musik, dan acara lain yang menarik bagi penonton nasional atau regional. Misalnya, perusahaan Coca-Cola memandang sponsor Piala Dunia sebagai peluang promosi utama. Selama Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Coca-Cola menghabiskan sekitar 124 juta US dollar untuk hak sponsor ditambah 475 juta US dollar untuk iklan dan promosi. Raksasa minuman tersebut menggunakan pendekatan IMC, menjalankan iklan bertema Afrika di TV, online, dan di restoran. Saat pertandingan Piala Dunia disiarkan, merek minuman olahraga Powerade, Coke, ditampilkan di papan iklan elektronik yang mengelilingi lapangan. Scott McKeown, kepala pemasaran terintegrasi Coke, memprediksi peningkatan penjualan sebanyak 5% untuk Coke di bulan-bulan menjelang pertandingan. Perusahaannya berencana menginvestasikan 12 miliar US dollar di Afrika antara sekarang dan 2020. Seperti yang dikatakan McKeown, benua sangat penting bagi kami. Seperti yang ditunjukkan oleh partisipasi perusahaan Coca-Cola dalam sepak bola di Piala Dunia, sponsor dapat menjadi komponen yang efektif dari program IMC. Hal tersebut dapat digunakan di negara-negara di mana peraturan membatasi sejauh mana perusahaan dapat menggunakan iklan atau bentuk komunikasi pemasaran lainnya. Penempatan produk, film, acara televisi, dan tokoh masyarakat. Perusahaan dapat mencapai jenis exposure yang unik dengan menggunakan penempatan produk, mengatur produk dan nama merek-merek mereka untuk muncul di program televisi populer, film, dan jenis pertunjukan lainnya.
Pemasar juga dapat meminjamkan atau menyumbangkan produk kepada selebritis atau tokoh masyarakat lainnya. Produk mendapatkan publisitas ketika selebriti muncul di depan umum menggunakan produk. Kegiatan ini juga bisa disebut sebagai kegiatan endorsement kepada para selebriti yang mau menggunakan produk yang diberikan, sehingga masyarakat mampu mengetahui produk apa yang digunakan oleh artis yang mereka sukai dan akan menimbulkan kegiatan seperti jual beli yang ingin membeli produk sama dengan selebriti yang mereka lihat. Tujuannya untuk meningkatkan keuntungan dari produk tersebut. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.